Kisah pertama adalah Musa alaihissalam. Selepas anak itu dihanyutkan di sungai Nil, maka tak tahu kemana pergi box tempat kayu ini akan hanyut. Dan yang melihat dari jauh juga adalah seorang perempuan, yaitu kakak kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Lagi-lagi perempuan, bukan ayahnya yang menengok dari jauh, tapi kakak kandungnya seorang perempuan mengikuti kemana agaknya adikku ini akan hanyut. Dan ternyata begitu indah yang dibuat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghanyutkan perempuan, yang mengikuti kemana budak kecil itu hanyut juga perempuan, dan yang menunggu di seberang sana juga seorang perempuan. Apa bezanya? Ini perempuan yang mengandungkan anak dan sekarang kehilangan anak, dan yang menunggu di seberang sana adalah seorang perempuan solehah yang berpuluh tahun menikah tapi tidak mendapatkan anak, dan selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan seorang anak yang soleh. Allah kabulkan doanya, dia tak mengandung, dia tak hamil, tapi Allah berikan dia seorang anak. Manakala dia sedang mandi di sungai Nil dengan dayang-dayangnya, lalu kemudian dia tengok dari kejauhan ada kotak yang hanyut. Pergi engkau kejar sana, apa agaknya isi kotak itu? Lalu kemudian mereka membawa dan mereka buka. Manakala mereka buka, mereka terkejut karena yang mereka lihat adalah bayi, dan mereka tak tahu ini bayi datang dari mana. Bayi yang hanyut itu disebut dengan Musa. Bayi yang hanyut dihanyutkan di sungai, maka bayi itu dibawalah ke istana Fir'aun. Allah Ta'ala ingin menunjukkan tiga: yang menghanyutkan perempuan, yang memandang kemana bayi itu hanyut perempuan, dan yang menemukan juga adalah seorang perempuan. Perempuan itu bernama Asiyah. Asiyah ada doanya dalam Al-Quran. Doa Aisyah tak ada, doa Fatimah tak ada, doa Khadijah tak ada, tapi doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, binakan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Sejahat-jahat lelaki bernama Fir'aun, tapi kemudian ada perempuan solehah bernama Asiyah, dan sabar dia, maka Allah Ta'ala berikan dia balasan. Di dunia diberikan Allah seorang anak walaupun bukan dari Fir'aun, lalu kemudian di akhirat dibinakan Allah untuk dia satu tempat di dalam surga. Akhirnya anak kecil tadi pun dibawalah ke istana Fir'aun, tapi Fir'aun merasa risau dengan yang baru datang ini. Dalam hatinya berkata, jangan-jangan inilah agaknya yang nampakku dalam mimpi yang menarik, mahkota crown kekuasaanku di masa akan datang. Dia sampaikan kepada Asiyah, Asiyah, nampaknya inilah yang nampakku dalam mimpi itu. Kata Asiyah, tidak. Kalau begitu bagaimana? Kita uji dia. Mari kita uji, kita bagi satu roti, satu bara api. Nanti bila baby ini mengambil roti, berarti memang betullah dia budak yang akan mengambil mahkota engkau, dan inilah yang akan merampas kekuasaan engkau wahai Fir'aun. Tapi bila dia nanti mengambil api, maka ini berarti tak ada kait mengait dengan mimpi engkau. Maka saat itu pula setan berbisik menarik tangan Nabi Musa alaihissalam akan mengambil roti itu, tapi Allah menyelamatkan dengan mengirim malaikat. Nabi Musa alaihissalam mengambil bara api dan meletakkan ke lidahnya. Itulah mengapa doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah cacat pada lidahku, karena pada lidahnya ada sesuatu yang membuat dia tidak lancar untuk berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa di balik seorang tokoh pahlawan Nabi Rasul yang hebat bernama Musa alaihissalam, tapi hidupnya itu diawali oleh, diselamatkan oleh beberapa orang perempuan. Lalu kemudian selamatlah Nabi Musa alaihissalam sampai dia dewasa, sampai dia menjadi seorang pemuda belia yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ingin dijadikan Allah Ta'ala lepas daripada Fir'aun.
Maka pada suatu ketika terjadilah dua orang yang sedang berkelahi antara Bani Israel dengan rakyat Fir'aun. Nabi Musa melerai mereka, berhentilah kamu dua yang sedang bertengkar. Tapi kemudian mereka tidak mahu berhenti. Fawakazahu Musa, Nabi Musa meninju salah satu, memukul salah satu dari lelaki itu, dan kebetulan yang dipukul itu adalah rakyat Fir'aun dan dia mati. Nabi Musa takut Nabi Musa ketakutan bila sudah membunuh orang nanti dia akan dihukum. Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Nabi Musa tegak berdiri di bawah sebatang pohon kayu hijau dan rindang dalam keadaan susah hati. Lalu kemudian dari kejauhan dia nampak ada banyak orang sedang beratur, ingin mengambil air dari perigi. Nabi Musa melihat, memandang orang beratur ini. Nabi Musa datang. Nabi Musa bertanya, apa hal kamu beratur panjang begini? Kata mereka, kami sedang menunggu, sebab itu ada perigi tempat mengambil air. Tiba saja batu bergelinding dari atas menutup pintu perigi sehingga kami tak dapat mengambil air. Nabi Musa kemudian menggeser batu itu, dia sorong batu itu, lalu kemudian terbukalah pintu. Patutlah Nabi Musa boleh meninju orang, memukul sampai mati, sebab batu itu satu kampung 30 orang tak boleh menggesernya. Tapi Nabi Musa seorang saja, 30 tenaga pada seorang lelaki Musa alaihissalam. Patutlah dia nak pukul kejap, orang terus mati. Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian kerana Nabi Musa berhasil membuka pintu sumur perigi tempat air tadi, maka Nabi Musa diberikan kesempatan. Musa, kerana engkau yang membukakan pintu perigi sumur tempat air ini, maka silalah engkau boleh mengambil air. Tapi rupanya Nabi Musa melihat dalam beratur panjang ini ada perempuan di hujung. Nabi Musa, silakan perempuan. Kalau sekarang mungkin dia akan berkata ladies first, supaya perempuan beratur belakang, pergi duluan ambil air. Perempuan ini pun mengambil air. Rupanya berbalas budilah perempuan ini, merasa terhutang budi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan ini ingin membawa kepada ayah mereka, seorang lelaki bernama Shu'aib, yang memang sudah lama ingin mendapatkan seorang lelaki sebagai pekerja dia, kerana dia tak ada anak laki-laki dan di kampung itu sunyi, dan dia ingin mencari seorang pekerja lelaki untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Maka dibawalah kepada Shu'aib. Lagi sekali lagi Musa ditolong oleh seorang perempuan. Ibunya perempuan, kakaknya perempuan, Asiyah perempuan. Sekarang manakala dia susah terusir dari istana Fir'aun, dan yang menolong dia juga seorang perempuan. Maka kemudian mereka pun sampailah ke rumah Shu'aib. Apa kata perempuan tadi? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, selama ini ayah kan mencari pengembala kambing, betul? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang ingin kau jadikan pengembala kambing, inilah dia orangnya. Sifat dia dua. Yang pertama al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin, amanah. Ada orang kuat tapi tak amanah, pengkhianat. Ada orang amanah tapi lemah. Yang lebih parah, sudahlah lemah tak pula amanah. Na'udzubillah. Tapi ini lelaki kuat. Maka Shu'aib mulai merasa ini tak betul. Berarti engkau dah kenal lama dengan lelaki ini. Kata perempuan ini, tidak. Aku baru mengenal dia tadi masa mengambil air di perigi. Mengapa engkau tahu dia kuat? Sebab ada batu menutup perigi dan dia boleh menggeser, mengangkat batu itu. Padahal 30 lelaki tak boleh, tapi dia sendiri. Dari situ aku tahu dia kuat. Dari mana engkau tahu dia amanah? Manakala kami tadi mengangkat air dan pulang, dia di belakang, kami di hadapan. Manakala kami berjalan di hadapan gurun pasir, angin kencang bertiup. Ketika angin kencang bertiup, maaf, nampak lekuk tubuh kami, maka kami pun dia memanggil, dia ke depan, kami ke belakang. Disitulah kami tahu bahawa dia seorang lelaki yang amanah. Begitu perempuan zaman dulu. Angin bertiup, baru pakaian dia nampak sempit. Sekarang tak ada angin pun sempit. Maka tak perlu mengenal orang berlama-lama, bertahun-tahun, 2, 3, 10 tahun, tapi yang tampak hanya kepalsuan semata.
Musa alaihissalam tak sampai setengah hari mengenal dia, tapi dah tahu bahwa dia seorang lelaki yang kuat dan amanah. Lalu kemudian menikahlah Nabi Musa alaihissalam dengan anak Shu'aib tadi, perempuan dari kampung bernama Madian. Berapa lama? Thamaniyah hijaj, selama 8 tahun mengembala kambing. Mahar nikahnya 8 tahun mengembala kambing. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 8 tahun mengembala kambing tunai. Agak-agaknya bagaimanalah rupa perempuan Madian yang begitu mahal maharnya, membuat menikah perlu 8 tahun mahar, 8 tahun mengembala kambing untuk menjadi maharnya. Al-Quran tak ada bercerita tentang tinggi semampai rambut bakma yang terurai tadi. Al-Quran hanya bercerita tentang tamshi ala istihya'in. Itu cuma sifat perempuan Madian itu. Apa kata Allah? Tamshi ala istihya'in. Dia seorang perempuan yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh rasa malu. Ternyata perempuan yang pemalu, maharnya adalah 8 tahun mengembala kambing. Kira-kira ada perempuan di Sabah yang maharnya dulu 8 tahun mengembala kambing? Allah sebenarnya nak bercerita kepada kita semua, ada sesuatu yang mahal untuk dibayar. Sebab bila dia dinikahi karena rupanya, rupa akan berubah. Dinikahi karena hartanya, harta akan diambil Allah Ta'ala. Tapi bila dia punya sifat malu, berjalannya dengan perasaan malu, maka itu perlu ditebus dengan mahar yang amat sangat mahal. Dan Musa alaihissalam mendapatkan itu. Jangan pernah cemas terhadap nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana Fir'aun boleh hilang, kekuasaan Fir'aun boleh melayang, tapi diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah. Siapa dia? Perempuan yang punya rasa malu. Dan Musa mendapatkan itu. Kesempurnaan hidup ada pada Musa alaihissalam. Ibunya orang baik, kakaknya orang baik, mak angkat dia Asyah orang baik, istrinya pemalu juga orang baik. Dan Nabi Musa alaihissalam punya anak perempuan. Nabi Musa alaihissalam sebelum meninggal dunia, dia panggil anak perempuannya, sini sekejap anak-anak perempuanku, ayah akan mati. Pesan ayah satu saja, orang Bani Israel nanti akan menggoda kalian dengan dunia, tapi ayah tanamkan satu pokok kapas. Nabi Musa menanam pokok kapas. Kamu jual kapas ini dan makan dari hasil kapas ini lebih baik daripada kamu harus menjual kehormatan demi mendapatkan dunia. Dan perempuan-perempuan yang berada di sekeliling kehidupan dalam perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, itulah yang membentuk Nabi Musa menjadi seorang yang rabbani. Nabi Musa sebelum meninggal dunia, permintaan dia 3. Datang malaikat maut menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Siapa engkau? Aku malaikat maut. Engkau nak apa? Tentu tak ada perbuatan lain. Takkan malaikat maut datang ke rumah kita nak silaturahim? Beza kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa boleh berdialog dengan malaikat maut. Kita ustaz, kenapa tak boleh berdialog, bercerita dengan malaikat maut? Nabi Musa kuat, tenaga dia 30 tenaga lelaki, maka dia berbicara, berani dia. Abdul Somad, andai datang tamu, jangankan tamu, telefon saja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Malaikat maut. Mungkin terus mati, tak jadi bagi tazkirah ke Sabah, sebab lemah, tak ada kekuatan. Nabi Musa alaihissalam, beri aku 3, kata Nabi Musa. Yang pertama, sebelum mati, aku ingin meminta maaf, minta ampun kepada ibu. Nabi Musa menjumpai emak dia pun minta maaf, minta ampun kerana akan meninggal dunia. Yang kedua, aku ingin berbicara dengan istriku. Kata istri Nabi Musa, sebagaimana kita di dunia ini berjumpa, maka aku ingin berjumpa juga dengan engkau nanti di akhirat. Itu permintaan. Dan Nabi Musa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah di sini? Puan boleh berpikir, banyak lelaki yang ingin jumpa dengan istrinya di dunia tapi tak ingin jumpa di akhirat.
Saya rasa-rasanya Ustaz cukuplah di dunia ini saja. Ada. Maka ada setengah perempuan itu yang amat sangat bengis, amat sangat kejam, sampai-sampai lelaki itu tak terkena azab kubur. Sebab dia dah amat tersiksa di dunia. Puan boleh gelak sekarang, tapi nanti balik termenung di jalan. Jangan-jangan laki aku nampaknya.